Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sebelum kita melakukan semua tugas, aktivitas, dan pekerjaan kita, marilah terlebih dahulu kita teduhkan hati dan pikiran kita dalam doa dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di hari yang baru, di pagi yang indah, yang boleh kami nikmati saat ini, kami datang kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Sebab kami menyadari, hanya karena kemurahan hati dan berkat-Mu sajalah, kami masih boleh menikmati hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga menyadari betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu, pertolongan-Mu dan berkat-Mu Tuhan, di sepanjang hari ini, bahkan dalam sepanjang hidup kami. Karena itu biarlah Engkau yang berkenan memberkati kami dan mengajar kami, membimbing kami lewat firman-Mu yang kami baca serta renungkan. Kiranya langkah-langkah hidup kami sepanjang hari ini, bahkan dalam sepanjang hidup kami, boleh berkenan kepadamu, memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mendengar dan melakukan. Dan bacaan Alkitab terambil dari Roma pasalnya yang ke-10 ayat 15b hingga 21. Saya akan membacakan teks Alkitab berdasarkan terjemahan baru yang kedua. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita. Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, apakah mereka tidak mendengarnya? Justru mereka telah mendengarnya. Suara pembawa berita sudah sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku berkata kepadamu, apakah Israel mengerti? Pertama-tama Musa berkata, "Aku membuat kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan kemarahanmu terhadap bangsa yang bebal." Lagi pula, dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Namun, tentang Israel ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada umat yang tidak taat dan yang membantah." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah percakapan antara seorang ibu dengan anaknya. "Telinga atau pegangan panci?" seru ibu kepada anaknya yang tidak mau mendengar. Sudah berkali-kali ibu itu meminta anaknya untuk mandi, tetapi sang anak tetap asik bermain. "Jika punya telinga, dipakai," serunya dengan nada lebih keras. Punya telinga bukan berarti membuat anaknya langsung bersedia mendengar atau mungkin mendengar, tetapi bukan mendengarkan untuk kemudian mengikutinya. Hal-hal semacam ini mungkin juga terjadi dan menjadi pengalaman kita dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Saudara, ada kabar baik yang dibawa pembawa berita. Demikian dinyatakan dalam teks Alkitab yang kita baca. Tetapi sayangnya, tidak semua orang mendengar dan menanggapinya. Bagi Rasul Paulus, kabar baik telah disampaikan kepada orang Israel tentang kehadiran Yesus Kristus. Namun,
orang Israel tidak mau menanggapinya. Karena itu, para nabi menubuatkan bahwa Allah akan menyatakan diri kepada orang-orang yang bukan umat dan menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Ketika umat pilihan tidak menanggapi panggilan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa lain. Itulah yang terjadi dalam berita tentang Yesus Kristus yang disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, banyak hal yang kita dengar dari firman Tuhan. Hal-hal yang membangun iman dan membuat kita dapat hidup menjadi saksi di dunia ini. Firman Tuhan tentu bukan sekedar kita dengar sambil lalu, melainkan untuk kita dengarkan dengan baik. Dan selanjutnya kita dapat menanggapi firman Tuhan itu dengan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan dan mengajar kita semua yang senantiasa bertekun, rindu, bahkan setia untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Apa yang terpenting adalah kita tidak berhenti hanya mendengar, tetapi apa yang Tuhan inginkan dan yang akan membuat kita berbahagia adalah ketika firman Allah yang kita dengar itu kita teruskan dalam bentuk yang konkret atau terwujud dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan menjadi cermin dari firman Tuhan yang kita senantiasa cari, dengar, dan rindukan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam kehidupan setiap hari, teristimewa hari ini, di mana kita dipanggil untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman Tuhan yang hidup. Tuhan memampukan, Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau menganugerahkan kepada kami firman-Mu yang senantiasa dapat kami temukan. Tolong kami Tuhan untuk dapat setia untuk selalu mencari kehendak-Mu lewat firman-Mu yang kami baca. Namun berikan kami juga kekuatan, kerendahan hati, dan kemampuan untuk mewujudkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan yang hidup. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, firman Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami bersama dengan sesama kami. Kami yang lemah, penuh keterbatasan, kadang tidak mampu dan sering gagal untuk melaksanakan kehendak-Mu. Namun kami percaya jikalau kami ditolong dan ditopang dan dimampukan oleh Tuhan sendiri, maka kami akan dapat melakukannya. Kiranya hari ini kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dimanapun kami berada, dengan menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Kami teringat dan mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, menopang, dan memberikan kepada mereka jalan untuk pemulihan dan kesembuhan. Berkati juga keluarga yang mendampingi, yang merawat, yang mensupport. Tuhan juga anugerahkan sukacita dan kesehatan kepada mereka. Kami doakan saudara kami yang masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, yang sedang berusaha untuk bertahan dalam kehidupan ekonomi yang berat. Tuhan yang selalu menghibur, menguatkan, dan memberikan jalan terbaik untuk mereka. Engkau, Gembala yang baik, kami percaya memelihara anak-anak-Mu.
Kami juga mendoakan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan. Baik di dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, bahkan juga dalam hidup kami berbangsa dan bernegara. Kami menyerahkan seluruh hidup kami untuk senantiasa ditolong dan ditopang oleh Tuhan sendiri dalam menghadapi rupa-rupa pergumulan kami. Hanya Engkau Tuhan kekuatan kami, hanya Engkau andalan kami. Bersama-Mu kami melangkah dan bersandar pada kekuatan-Mu. Kami menjalani kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Inilah doa dan permohonan serta syukur kami. Kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, saudara. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.